Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak sekalian. Saya selalu berharap mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat, sehat lahir dan batin, sehingga kalian bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru dengan optimal. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar tentang gelombang. Kalau kemarin kita belajar getaran, maka di sini kita akan belajar tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi yang merambat di sini bukan getarannya, tetapi energinya. Energi getaran yang merambat. Karena gelombang itu merupakan getaran yang merambat, berarti antara gelombang dan getaran itu ada persamaannya. Jadi persamaan antara getaran dan gelombang itu ada 5, yaitu keduanya saling memiliki atau sama-sama memiliki frekuensi, kecepatan sudut, periode, simpangan, dan amplitudo. Selain itu, antara getaran dan gelombang, karena namanya getaran dan gelombang itu pasti beda, tentunya ada perbedaannya. Yaitu kalau gelombang itu memiliki cepat rambat dan bilangan gelombang, tetapi kalau getaran tidak memiliki cepat rambat dan bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu maksudnya adalah jumlah gelombang yang ada pada jarak tertentu. Contoh gelombang atau contoh peristiwa gelombang itu adalah tali yang digetar-getarkan. Kemudian kalau kita menjebur di dalam kolam renang, maka itu akan terjadi gelombang. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kemudian di sini berikutnya adalah jenis-jenis gelombang. Menurut medium rambatnya, gelombang itu dibagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang merambat, tidak perlu medium atau zat perantara. Jadi contohnya ada gelombang HP, ada gelombang televisi, gelombang radio, gelombang radar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang merambat, perlu medium atau perlu zat perantara. Contohnya gelombang air laut, gelombang bunyi, gelombang pada tali, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, jenis-jenis gelombang menurut arah getar dan arah rambatannya ada 2. Jadi menurut arah getarnya dan arah rambatannya, maka gelombang itu ada 2, yaitu gelombang transversal. Yang pertama adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, atau dibalik boleh ya. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Misalnya gelombang pada tali, gelombang pada air laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal, adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau searah dengan arah rambatnya. Misalnya gelombang bunyi di udara, gelombang yang merambat pada pegas, dan gelombang yang merambat pada selingki.
Baiklah anak-anak sekalian, mari kita lihat video berikut ini. Gelombang transversal itu arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Contoh seperti ini. Ini adalah arah getaran yang tegak lurus. Arah rambatannya seperti ini, yang horizontal. Sedangkan getarannya itu vertikal. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, arah getarannya atau usikan searah dengan rambatannya. Contohnya seperti ini. Ini adalah model gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi ini gelombang yang berdasarkan dengan arah rambatannya. Dibedakan menjadi dua, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Baiklah anak-anak, yang berikutnya di sini adalah istilah-istilah pada gelombang transversal. Coba kita perhatikan ini ya, gambar ini. Istilah-istilahnya di sini ada titik A, C, E, G. Itu adalah titik seimbang atau titik simbol. Kemudian ada titik B, itu namanya puncak gelombang. Titik D di sini adalah dasar gelombang. Demikian pula F adalah puncak gelombang. Kemudian ada tinggi B, B aksen, itu namanya amplitudo. D aksen juga amplitudo, F aksen juga amplitudo. Kemudian A, B, C itu adalah bukit gelombang. Kemudian kalau C, D, E di sini adalah lembah gelombang. Kemudian ini ada lambda, simbolnya ini membacanya adalah lambda. Lambda itu artinya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kalau ngitungnya dari puncak, maka gelombang transversal itu adalah jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan, jadi B sampai F. Kemudian untuk setengah lambdanya, setengah panjang gelombang itu adalah menurut gambar ini adalah dari C sampai E. Ya, itu adalah setengah. Mungkin dari F sampai D juga setengah panjang gelombang atau setengah lambda. Ini adalah istilah-istilah pada gelombang transversal. Kemudian istilah-istilah pada gelombang longitudinal. Di sini gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan yang disebut satu lambda atau satu panjang gelombang. Untuk gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Jadi menurut gambar ini itu ada dua lambda, ada dua panjang gelombang. Yaitu ini ya, rapatan renggangan berarti satu, rapatan renggangan satu, jadi jumlahnya ada dua lambda atau dua panjang gelombang. Kalau ini tadi untuk transversal tadi itu ada satu setengah lambda atau satu setengah panjang gelombang. Yang berikutnya ini adalah tentang besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama adalah frekuensi. Jadi frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang melewati satu titik setiap detik. Kemudian yang berikutnya adalah periode atau simbolnya T besar. Adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang penuh. Kemudian cepat
rambat gelombang, simbolnya V kecil, adalah jarak yang ditempuh oleh satu panjang gelombang atau lambda setiap satu periode atau T besar. Kemudian terdapat hubungan antara cepat rambat, kemudian panjang gelombang dan periode. Hubungannya adalah V sama dengan lambda per T. Kecepatan sama dengan panjang gelombang per periode. Kalau dicari V sama dengan F kali lambda. Karena apa? Karena F sama dengan seperti T, atau T di sini seper F. Di mana V itu adalah kecepatan, satuannya meter per detik. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. T besar adalah periode, satuannya sekon atau detik, dan F kecil adalah frekuensi, satuannya hertz. Baiklah, berikutnya contoh soal. Coba kalian lihat gambar ini adalah gambar daripada gelombang transversal. Jadi hitunglah cepat rambat gelombang pada grafik ini, ya. Kita lihat, dihitung dulu gelombangnya ada berapa ini sampai sini 1, sampai sini setengah. Berarti ada 1,5 lambda. 1,5 lambda nanti ada 9 meter. Kita cari ya, 1,5 saya buat 3/2. 3/2 lambda sama dengan 9 meter. Maka lambda sama dengan 9 per 3/2 sama dengan 9 kali 2/3 sama dengan 18/3 sama dengan 6 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 6 meter. Sekarang kita hitung periodenya. Periode yang kesini adalah T, waktu ya, periode. Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Kita lihat dulu, satu panjang gelombang dari sini ya sampai sini. Ya ini namanya satu panjang gelombang. Dimulai dari 5 sampai 15. Itu berarti ada 10. Jadi periodenya adalah 10 detik. Maka kalau ditanya kecepatannya, V sama dengan lambda per periode atau per T besar. Lambdanya 6, periodenya 10 sama dengan 0,6 meter per detik. Mudah ya nak ya, paham tentunya ini. Contoh yang berikutnya adalah sebuah selingki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak pusat rapatan dan pusat renggangan yang berdekatan adalah 20 cm. Jika frekuensi gelombangnya adalah 30 Hz. 30 Hz. Berapa cepat rambat gelombang pada selingki tersebut? Ya ini adalah sebagai gambarannya, ini adalah gelombang pada bekas atau pada selingki. Jadi di sini diketahui jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan. Kita ambil ini. Ini ada rapatan pusatnya ini, kemudian ini ada renggangan pusatnya ini. Jarak ini. Jarak ini adalah 20 cm, berarti ini tidak ada 1 lambda tapi setengah lambda. Jadi setengah lambda sama dengan 20 cm. Maka lambdanya sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. Frekuensinya diketahui adalah 30 Hz. Ditanya V-nya atau cepat rambatnya. Rumusnya V sama dengan F kali lambda sama dengan 30 kali 0,4 sama dengan 12 meter per detik. Anak-anak sekalian, mari kita simpulkan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, gelombang adalah sebuah getaran yang merambat, tetapi yang merambat di sini adalah energinya. Kemudian kesamaan antara gelombang
dan getaran itu ada 5, yaitu keduanya sama-sama memiliki frekuensi, kecepatan sudut, periode, simpangan, dan amplitudo. Keduanya mempunyai perbedaan bahwa gelombang memiliki cepat lambat dan memiliki bilangan gelombang, tetapi untuk getaran tidak memiliki cepat lambat dan bilangan gelombang. Kemudian yang terakhir adalah tentang gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Kemudian gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau berimpit dengan arah getarnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.